Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Amiroh, kelompok 2, dan teman-teman saya akan menjelaskan mengenai memahami perilaku konsumen jasa. Nah, untuk materi yang akan kami paparkan itu berikut dari definisi dan domain dari perilaku konsumen jasa, kerangka analisis perilaku konsumen jasa, customer convenience, dan segmentasi, targeting, dan positioning. Berikut ini adalah definisi dan domain perilaku konsumen. Secara sederhana, istilah dari perilaku konsumen itu sendiri mengacu pada perilaku yang ditunjukkan oleh para individu dalam membeli dan menggunakan barang dan jasa. Nah, pada hakikatnya, lingkup studi perilaku konsumen ini meliputi beberapa aspek, yaitu siapa yang membeli produknya, who, terus juga what, apa yang dibeli, juga why, mengapa membeli produk atau jasa tersebut, juga when, kapan membeli atau menggunakan produk dan jasa tersebut, where, di mana membelinya, how, bagaimana proses keputusan pembeliannya, dan yang terakhir adalah how often, berapa sering membeli dan atau menggunakan produk barang dan jasa tersebut. Nah, salah satu faktor fundamental dalam studi perilaku konsumen adalah premis bahwa people often buy product not for what they do, but for what they mean. Nah, ini artinya konsumen itu membeli sebuah produk bukan semata-mata karena mengejar manfaat fungsionalnya, tapi lebih dari itu juga mencari makna tertentu seperti citra diri atau gengsi, bahkan untuk kepribadiannya masing-masing. Nah, secara skematis juga, dimensi dari perilaku konsumen ini meliputi 3 aspek. Aspek tipe pelanggan, peranan konsumen, dan juga perilaku pelanggan. Di tipe pelanggan ini ada 2, yaitu konsumen akhir. Konsumen akhir adalah yang melakukan pembelian untuk kepentingan dirinya sendiri, kepentingan keluarganya, atau keperluan seperti hadiah bagi rekan atau saudara-saudaranya yang tanpa maksud untuk memperjualbelikan apa yang mereka beli. Nah, yang kedua itu tipenya adalah konsumen bisnis, di mana jenis konsumen yang melakukan pembelian ini untuk keperluan pemrosesan lebih lanjut kemudian dijual, seperti produsen, terus disewakan kepada pihak lain, atau digunakan untuk keperluan layanan sosial dan kepentingan publik. Nah, untuk peranan konsumen sendiri itu ada 3 tipe. Yang pertama ada user. User adalah orang yang benar-benar mengkonsumsi atau menggunakan produk dan jasa tersebut, yang mendapatkan manfaat dari produk dan jasa yang mereka beli. Yang kedua itu adalah payer. Ini adalah orang yang mendanai atau membiayai pembeliannya tersebut. Yang ketiga adalah buyer. Buyer adalah orang yang berpartisipasi dalam pengadaan produk dari pasar. Dan untuk perilaku pelanggan ini ada 2 aktivitas perilaku pelanggan. Yang pertama adalah aktivitas mental, seperti menilai kesesuaian merek produk, menilai kualitas produk berdasarkan informasi yang mereka peroleh. Itu dari iklan dan dievaluasi menurut pengalaman aktual dari konsumsi produk atau jasa mereka tersebut. Yang kedua adalah aktivitas fisik. Aktivitas fisik ini meliputi mengunjungi toko, membaca panduan konsumen atau katalognya, dan juga berinteraksi dengan wiraniaga dan memesan dan pada saat pemesanan produknya juga. Saya Nabila Putri ingin melanjutkan untuk slide selanjutnya, yaitu kerangka analisis perilaku konsumen jasa. Proses keputusan konsumen bisa diklasifikasikan secara garis besar ke dalam 3 tahap utama: pra-pembelian konsumen dan evaluasi pernah beli. Pra-pembelian mencakup semua aktivitas konsumen yang terjadi sebelum terjadinya transaksi pembelian dan pemakaian jasa. Tahap ini meliputi 3 proses, yakni identifikasi kebutuhan, pencarian informasi, dan evaluasi alternatif. Tahap konsumsi merupakan tahap proses keputusan konsumen di mana konsumen membeli dan menggunakan produk atau jasa. Sedangkan tahap evaluasi pernah beli adalah tahap proses pembuatan keputusan konsumen sewaktu konsumen menentukan apakah ia telah membuat keputusan pembelian yang tepat.
Selanjutnya ada identifikasi kebutuhan. Proses pembelian diawali ketika seseorang mendapatkan stimulus, pikiran, tindakan, atau motivasi yang mendorong dirinya untuk mempertimbangkan pembelian barang atau jasa tertentu. Stimulus bisa berupa dari social goals, commercial goals, atau physical goals. Selanjutnya ada pencarian informasi. Identifikasi masalah atau kebutuhan memerlukan solusi yang biasanya berupa pembelian barang atau jasa spesifik sebelum memutuskan tipe produk, merek spesifik, dan pemasok yang bakal dipilih. Konsumen biasanya mengumpulkan berbagai informasi mengenai alternatif yang ada. Akan tetapi, dalam semua proses pembuatan keputusan konsumen, jarang sekali dijumpai ada konsumen yang mempertimbangkan semua alternatif produk atau merek yang ada di pasar. Baliknya, pelanggan biasanya mempertimbangkan hanya sebagian merek, produk, atau pemasok yang diorganisasikan ke dalam consideration set, awareness set, atau advocate set. Kalau consideration set itu terdiri dari merek atau pemasok di dalam advocate set yang akan mempertimbangkan pelanggan untuk membeli setelah merek atau pemasok yang dianggap tidak memenuhi kebutuhan dieliminasi. Kalau untuk awareness set terdiri atas merek-merek atau pemasok yang diketahui pelanggan, dan untuk advocate set terdiri atas merek atau pemasok dalam sebuah kategori produk atau jasa yang diingat pelanggan sewaktu membuat keputusan pembelian. Selanjutnya ada evaluasi alternatif. Setelah terkumpul berbagai alternatif solusi, konsumen kemudian mengevaluasi dan menyeleksi untuk menentukan pilihan akhir. Proses evaluasi bisa sistematis menggunakan serangkaian langkah formal seperti model multi-atribut, bisa pula non-sistematis, memilih secara acak atau semata-mata mengandalkan intuisi. Kendati demikian, model multi-atribut sangat populer di kalangan peneliti perilaku konsumen. Pembelian dan konsumsi jasa. Salah satu perbedaan fundamental antara pembelian barang dan jasa adalah menyangkut proses produksi dan konsumsi. Pada barang, tahap pembelian konsumsi biasanya terpisah meskipun terdapat interaksi antara pemasar dan pelanggan selama tahap pembelian aktual. Tahap pemakaian barang biasanya terlepas dari pengaruh langsung para pemasar. Pelanggan bisa memilih kapan, di mana, dan bagaimana mereka menggunakan produk. Dalam beberapa kasus, pelanggan bahkan tidak bakal memanfaatkan potensi penuh produk teknis seperti kamera, video.com, perangkat lunak komputer, smartphone, kalkulator, DVD, dan sebagainya, dikarenakan mereka tidak membaca atau tidak memahami sepenuhnya instruksi teknis yang disediakan manufaktur, atau bisa pula mereka sebetulnya tidak membutuhkan beberapa fitur tambahan yang dimiliki produk bersangkutan. Jarang hal semacam ini berkontribusi pada ketidakpuasan pelanggan. Sebaliknya, sebagian besar jasa diproduksi dan dikonsumsi secara bebarengan. Konsekuensinya, perusahaan jasa berpeluang besar untuk secara aktif membantu pelanggan memaksimalkan nilai dari pengalaman konsumsinya. Penyedia jasa bisa secara efektif mempengaruhi proses konsumsi dan evaluasi. Penata rambut misalnya bisa sewaktu-waktu menanyakan kepada kliennya apakah segalanya sudah sesuai dengan harapan. Sewaktu melayani klien tersebut, hal ini memberikan sense of control bagi klien dan memungkinkan sang penata rambut untuk memenuhi keinginan spesifik klien yang dilayani. Evaluasi pernah beli. Setelah pilihan dibuat dan jasa dibeli serta dikonsumsi, evaluasi pernah beli akan berlangsung. Dalam tahap ini, konsumen mungkin mengalami disonansi kognitif atau keraguan menyangkut ketepatan keputusan pembelian. Pemasar biasanya berusaha meminimumkan disonansi kognitif pelanggan dengan berbagai strategi diantaranya: melakukan kontak pernah beli dengan pelanggan, menyediakan reassuring letters di kemasan produk, menyediakan garansi dan jaminan, dan memperkuat keputusan pelanggan melalui iklan perusahaan. Customer convenience. Menurut Berry et al. 2002, consumer convenience dalam membeli dan menggunakan jasa belum banyak dipahami. Service convenience adalah persepsi konsumen terhadap waktu dan usaha berkaitan dengan pembelian atau pemakaian suatu jasa. Konseptualisasi ini menggunakan dimensi waktu dan usaha sebagai manfaat kenyamanan atau penghematan waktu dan usaha, atau biaya beban ketidaknyamanan atau pemborosan waktu dan usaha.
Waktu dan usaha merupakan opportunity cost yang timbul karena konsumen tidak mungkin berpartisipasi pada aktivitas-aktivitas lain. 5 jenis service convenience pasar. Yang pertama ada decision convenience, merupakan persepsi konsumen terhadap biaya waktu dan usaha untuk membuat keputusan pembelian atau pemakaian jasa. Yang kedua ada access convenience, yakni persepsi konsumen terhadap biaya waktu dan usaha untuk menginisiasi penyampaian jasa. Yang ketiga ada transaction convenience, yaitu persepsi pelanggan terhadap biaya waktu dan usaha untuk mengadakan sebuah transaksi. Yang keempat, ada benefit convenience, adalah persepsi pelanggan terhadap biaya waktu dan usaha untuk mengalami manfaat inti jasa. Yang kelima, ada post benefit convenience, yakni persepsi pelanggan terhadap biaya waktu dan usaha sewaktu mengontak kembali penyedia jasa setelah tahap manfaat jasa atau benefit stage. Segmentasi, targeting, dan positioning. Proses STP bertujuan menciptakan citra unik merek agar memiliki keunggulan kompetitif berkelanjutan. Keunggulan ini didasarkan pada manfaat determinan yang dianggap penting dan unik oleh pelanggan, seperti rasa, harga, atau lokasi dalam pemilihan restoran. Manajer pemasaran harus fokus pada atribut determinan yang menentukan pilihan konsumen. Berdasarkan tingkat kepentingan dan keunikan, jika suatu atribut dimiliki semua pesaing, maka tidak lagi menjadi faktor penentu, kecuali jika ada perbedaan signifikan dalam persepsi pelanggan. Untuk slide selanjutnya itu ada segmentasi pasar, ada 3, seperti segmentasi, targeting, sama positioning. Untuk yang pertama, itu ada segmentasi. Pasar menggunakan variabel-variabel permintaan seperti kebutuhan pelanggan, keinginan pelanggan, manfaat yang dicari, solusi atas masalah yang dihadapi, situasi pemakaian, dan lain-lain. Untuk yang kedua, ada targeting, yaitu mengevaluasi daya tarik masing-masing segmen menggunakan variabel-variabel yang bisa mengkuantifikasi kemungkinan permintaan dari setiap segmen. Misalnya, tingkat pertumbuhan segmen bersangkutan, biaya pelayanan seperti segmen, misalnya biaya distribusi, biaya produksi produk dan jasa yang diinginkan pelanggan. Misalnya, biaya produksi dan diferensiasi produk dan kesesuaian antara kompetensi inti perusahaan dan peluang pasar sasaran. Untuk yang terakhir ada positioning, yaitu mengidentifikasikan konsep positioning bagi produk dan jasa perusahaan yang atraktif bagi pelanggan sasaran dan compatible dengan citra korporat yang diharapkan perusahaan. Untuk selanjutnya ada target marketing, evaluasi daya tarik segmen pasar dapat dilakukan dengan mempertimbangkan 3 faktor utama. Yang pertama, ukuran dan potensi pertumbuhan segmen. Meskipun segmen yang besar dan berkembang pesat tampak menarik, perusahaan harus menyesuaikan dengan sumber daya yang dimiliki, seperti tenaga ahli, modal, dan jaringan distribusi. Jika sumber daya terbatas, perusahaan mungkin kesulitan bersaing di segmen dengan pertumbuhan tinggi. Untuk yang faktor kedua, ada karakteristik struktural segmen yang mencakup tingkat persaingan, kejenuhan pasar, profitabilitas inovasi, dan resiko lingkungan. Perusahaan harus menganalisis hambatan masuk dan keluar, ancaman dari pesaing baru, serta tekanan dari produk substitusi. Selain itu, perlu dipertimbangkan apakah masih ada celah pasar yang belum terpenuhi, apakah inovasi yang dikembangkan bisa dilindungi dari pesaing. Untuk yang terakhir, faktornya adalah kesesuaian antara produk dan pasar, antara produk market fit. Perusahaan harus memastikan bahwa segmen yang dipilih sesuai dengan citra dan kekuatan serta memberikan sinergi yang menguntungkan. Selain itu, perusahaan harus menilai apakah biaya memasuki segmen tersebut dapat ditutupi oleh harga produk dan kemungkinan margin dan ORIN yang sesuai. Kesalahan dalam memahami produk market fit dapat menyebabkan kegagalan. Untuk slide selanjutnya ada positioning jasa. Positioning terdiri ada 3 langkah utama. Pertama, memilih konsep positioning dalam rangka memposisikan sebuah produk atau organisasi. Pemasaran harus menentukan apa yang penting bagi pasar sasaran. Untuk yang kedua, merancang dimensi atau fitur yang paling efektif dalam mengkomunikasikan posisi yang diharapkan. Untuk yang ketiga, mengkoordinasikan komponen bauran pemasaran untuk menyampaikan pesan yang konsisten.
Untuk slide terakhir ada kesimpulan dari presentasi, yaitu memahami perilaku konsumen merupakan aspek krusial yang menunjang keberhasilan pemasaran jasa. Secara garis besar, perilaku konsumen mencakup aktivitas mental dan fisik berkenan dengan proses menempatkan, mengkonsumsi, dan menghentikan pemakaian produk, jasa, ide, atau pengalaman tertentu. Analisis perilaku konsumen jasa bisa didasarkan pada model proses keputusan pembelian yang dikelompokkan menjadi 3 tahap utama, yaitu pra-pembeli, konsumsi, dan evaluasi pernah beli. Tahap pra-beli meliputi identifikasi kebutuhan, pencarian informasi, dan evaluasi alternatif. Tahap konsumsi merupakan pembelian dan konsumsi jasa. Untuk dalam tahap ini terdapat sejumlah teori dan konsep yang sangat relevan untuk memahami perilaku konsumen jasa. Di antaranya emosi, mood, dramaturgi, role teori, script teori, sama control teori, dan terakhir ada customer compatibility. Sedangkan tahap terakhir berupa evaluasi pernah beli yang meliputi beberapa aspek seperti convenience, kepuasan pelanggan, loyalitas pelanggan, dan kualitas jasa.